Halo semua, kembali lagi bersama saya Gina. Kali ini saya sedang bersama salah satu narasumber kita dari selaku Direktur Program dari ICRP Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Nurholis. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Kalau boleh tahu ini biar lebih akrab kita manggilnya apa nih Pak? Boleh panggil Cak Nur gitu ya. Oh baik. Ya teman-teman di sini manggilnya begitu. Oke baik. Nah ini kan kita mau membahas mengenai program Peace Train Indonesia ya Pak. Ini tuh latar belakangnya apa sih Pak, Peace Train? Karena kan kayak artinya kan kereta kedamaian. Maksudnya di dalam kereta tuh ada apa gitu? Iya. Jadi ide dari Peace Train Indonesia itu dimulai kira-kira 3 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi lah itu. Waktu itu gini, kita ini kan sebagai NGO atau LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang sekarang dikenal dengan CSO gitu ya. Itu kan biasanya dalam menjalankan sebuah program itu selalu ada supporting program gitu ya, entah dari funding atau apa gitu. Nah lalu kemudian banyak di antara LSM itu dia tidak memiliki kegiatan atau program kalau nggak ada supporting dari funding gitu. Nah karena itu kemudian pada suatu hari kita berdiskusi, saya, Mita Franky, lalu ada teman yang lain, Mas Anik namanya. Kira-kira kita bisa membuat program apa ya yang diminati oleh orang muda dan mereka itu mengikuti kegiatan ini dengan swasembada. Artinya mereka mau bayar untuk kebutuhan tersebut dan sebagainya gitu. Nah lalu muncullah Peace Train di Indonesia itu. Nah kenapa Peace Train? Kenapa kereta damai? Karena menurut riset transportasi terbanyak atau terbesar di dunia itu adalah kereta api. Okay. Dan kereta api itu nggak bisa dimiliki oleh pribadi. Kalau motor kan bisa, mobil bisa, betul, ya, bis juga, pesawat bahkan bisa kan, ya, tapi kereta nggak bisa, nggak ada orang yang punya kereta pribadi gitu. Ya, betul. Nah oleh karena itu kita ingin memanfaatkan moda transportasi kereta api itu sebagai ruang perjumpaan bagi orang-orang muda gitu. Nah kenapa kita memilih perjalanan sih? Karena kan orang-orang muda ini kan sukanya kan jalan-jalan kan, traveling kan. Buat gitu. Healing ya. Ya, tapi bagaimana jalan-jalan itu punya makna lah, ada sesuatu yang kita bisa lakukan gitu. Karena itu kemudian Peace Train Indonesia itu kita helat. Jadi pertama kali waktu itu kita buka untuk peserta 30 orang. Pada saat itu yang mendaftar itu ada 46 kalau nggak salah ya. Jadi ternyata kita juga nggak bayangin bisa sampai sebanyak itu begitu. Lalu kemudian 30 orang kita berangkat Peace Train pertama kali waktu itu ke Semarang. Itulah latar belakang munculnya ide Peace Train Indonesia. Oke, tadi kan sempat diceritakan kalau ini tuh untuk usia muda. Mungkin boleh diperjelas lagi ini dari usia berapa rata-rata peserta? Ya, target yang kita sasar itu adalah usia 17 sampai 30 gitu ya. Ya meskipun nanti dalam prakteknya ada aja tuh orang tua pengen mendampingin ikut anaknya, itu ada juga gitu. Karena itu kemudian kategorisasinya kita ubah untuk orang muda dan mereka yang pernah muda. Biar ada pengalaman tersendiri ya. Iya. Nah terus program Peace Train ini selain di Semarang udah pernah kemana aja gitu? Ya udah ke 13 kota ya, Semarang, Jogja, Cirebon, Banten, kemudian Surabaya, Malang, itu diantaranya yang sudah kita kunjungi. Gitu. Itu dalam kurun waktu misalnya sebulan sekali kah atau berapa bulan? Sebelum pandemi itu dalam setahun 3 kali, biasanya begitu, 3 kali, 3 trip gitu ya, dengan masing-masing 30 orang peserta. Kalau untuk satu kali trip itu durasinya berapa hari ya Cak biasanya? Ya caranya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi kita berangkat itu Kamis sore, lalu Jumat pagi itu sudah sampai di kota tujuan. Nah, lalu selama Jumat, Sabtu, Minggu itu kita beraktivitas. Nah, aktivitasnya ngapain? Kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah yang berbeda, ya ke masjid, ke wihara, ke pura, ke gereja dan sebagainya, ke kelenteng gitu. Bahkan menginapnya juga ganti-ganti. Ada kalanya kita di masjid, ada kalanya kita di gereja, ada kalanya kita di wihara. Waktu di Malang itu kita menginapnya di wihara. Waktu di Surabaya kita nginapnya itu di pura. Waktu di Jogja kita nginapnya itu di masjid. Waktu di Wonosobo juga begitu, di pesantren gitu. Jadi benar-benar setiap perjalanan tuh ngasih kesan yang berbeda ya untuk para peserta gitu kan. Iya. Di luar itu memang ya Peace Train itu menjadi menjadi medium lah, menjadi cara bagaimana teman-teman muda itu mengenal
perbedaan secara langsung gitu ya. Misalnya yang Muslim tuh tahu lebih dekat tentang gereja, pura, wihara, begitu juga yang Kristen tuh tahu tentang masjid, pura, wihara dan sebagainya. Jadi sebetulnya ingin membiasakan orang-orang muda itu untuk mengenal lebih dekat. Kan kalau kita nggak kenal itu kan Kata ini sayang ya. nggak sayang ya, gitu kan. Nggak kenal maka kita nggak tahu. Yang ada adalah kita memiliki prasangka, prejudice kan gitu. Nah inilah, jadi Peace itu menjadi ruang perjumpaan sekaligus ruang interaksi orang-orang muda dari berbagai agama untuk mengenal lebih dekat keragaman terkait dengan agama gitu. Nah itu biasanya mereka yang udah pernah ikut, ada yang ikut lagi kah, terus ngajak temennya, atau biasanya promosinya gimana? Ada yang gitu? ikut lagi bahkan sampai 3 kali itu ada. Tapi kita prioritaskan itu memang yang belum pernah ikut gitu ya. Nah, biasanya itu atas rekomendasi para peserta sebelumnya. Selain juga ya memang tidak ada yang merekomendasi, mereka tertarik dari informasi atau flyer yang kita unggah ke media sosial. Gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya ngisi waktu luang nih atau lagi libur, coba deh ikut gitu. Iya betul. Nah itu biasanya ini kan dari usia muda nih yang gimana kita tahu kayak notabene kebanyakan mungkin masih tinggal sama orang tua atau sama kerabat gitu. Kira-kira dari ICIRP ini sendiri membantu untuk proses ini, kamu coba izinnya atau gimana? Iya, bagi peserta yang memang memerlukan izin dari orang tua, dan biasanya ya ini kita memberikan surat pernyataan ya, misalnya si anak tersebut diterima untuk bisa ikut Peace Train. Nah surat itulah yang dijadikan si anak ini untuk meminta izin ke orang tua kan. Dan kita memang untuk anak, katakanlah meskipun kita range umur itu 17 sampai 30 gitu ya. Ada aja tuh yang baru 15, 16 ikut gitu ya. Itu boleh ikut sepanjang ada izin dari orang tuanya gitu. Jadi supaya ini sama-sama enak juga gitu. Iya benar. Dari kita enak, orang tua juga enak gitu. Nah, ini kan mungkin bisa dibilang sebagai perjalanan spiritual lah gitu ya. Betul. Karena kan maksudnya lintas agama gitu kan. Iya. Dari mereka merasa, maksudnya kayak, oh ternyata kalau misalnya yang non muslim tidur di masjid atau di vihara ternyata rasanya begini, itu gimana Cak? Iya, nah ini kan sebagian dari kita itu kan memiliki ini ya prasangka bahwa masuk atau berkunjung ke rumah ibadah orang lain itu nggak boleh kan gitu. Iya, betul. Misalnya nih dalam keyakinan sebagian umat muslim, orang Islam tuh nggak boleh masuk gereja, kira-kira gitu. Nah dalam pandangan non muslim tuh nggak akan dibolehkan masuk masjid, kira-kira gitu kan. Iya. Nah itu juga dialami oleh beberapa peserta begitu. Padahal sebetulnya ya itu boleh-boleh saja gitu. Masuk orang muslim masuk ke rumah ibadah orang lain itu diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya gitu. Bahkan ada satu kisah itu yang dulu sering diceritakan oleh Pak Johan ya. Nabi Muhammad itu pernah menerima tamunya non muslim, ada pendeta dan para jemaahnya dari Najran ya. Najran itu 20 km dari selatan Madinah. Nah tamu-tamu ini diterima di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dijadikan Nabi Muhammad untuk menerima tamunya yang non muslim. Mereka datang hari Jumat sampai hari Minggu. Nah hari Minggu itu kan umat Kristen kan harus beribadah kan. Iya betul. Nah para pendeta pimpinannya ini mau pamit dari gereja terdekat. Tapi oleh Nabi Muhammad, Anda dan jemaat tidak perlu pergi jauh-jauh. Anda bisa sembahyang di masjid ini gitu. Nah, karena itu kemudian Masjid Nabawi itu dibagi menjadi 2. Jadi sebelah untuk ibadah umat Kristen, sebelah lagi untuk umat Muslim gitu. Nah jadi ya sebetulnya tidak ada masalah. Begitu juga non Muslim boleh berkunjung ke masjid. Bahkan kalau di Jakarta itu biasanya kan langganan kita Istiqlal ya. Kalau gereja Katolik ya di katedral karena berhadapan. Nah pada saat di Istiqlal itu juga kalau ada imam besarnya pas lagi ada ya beliau pasti menemani. Dan kita juga diterima di ruang VIP ya, di mana biasanya ruangan itu digunakan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Misalnya presiden atau perdana menteri dari berbagai negara itu diterima di ruang itu. Nah kami peserta Peace Train itu juga diterima di situ. Nah itulah yang biasanya ternyata boleh ya masuk masjid, hanya boleh, tapi ternyata ya ditemani ya kalau diajak kita keliling, dilihat keliling gitu. Kalau di Istiqlal itu ya pokoknya itu bisa 1 jam sendiri kan keliling. Begitu juga pada saat di katedral juga begitu, sampai atas melihat museum katedral itu gitu. Nah
bagaimana tuan rumah itu menemani, menerima, memperlakukan dengan baik, itu langsung merubah mindset atau pandangan negatif yang sebelumnya dimiliki oleh sebagian peserta gitu ya. Iya, betul. Nah, kami pernah punya pengalaman itu di Madura ya, di Surabaya. Waktu di Malang atau Surabaya, di antara dua kota itu kan baik di Malang maupun Surabaya itu kan banyak peserta dari Madura ya, yang Muslim latar belakangnya dan anak-anak pesantren. Mereka nggak punya pengalaman tuh masuk rumah ibadah orang lain, bahkan doktrin dari ustadz mereka ya yang nggak boleh kira-kira gitulah. Tapi mereka ini atas rekomendasi seniornya yang udah pernah ikut terlebih dahulu, mereka ikut Peace-Train gitu ya. Jadi ketika mau masuk gereja itu mereka beristighfar, nggak hanya puluhan kali, mungkin ratusan kali gitu ya. Ya mungkin takut ini dosa apa enggak gitu ya. Lalu masuklah gereja Katolik, disambut dengan ramah, diberi jamuan makanan gitu ya. Nah, keluar dari gereja itu apa kata mereka? Oh, ternyata orang Katolik itu baik ya, gitu ya gitu. Jadi mungkin dalam pandangan mereka non Muslim atau Katolik itu jahat kira-kira gitu. Nah, lalu setelah itu kan masuk ke kunjungan ke gereja Kristen kan. Nah, di gereja Kristen itu mereka sudah bisa bersuah foto dengan latar belakang salib gitu. Jadi kan cepet banget kan merubah pola pikir orang. Nah, sekarang teman-teman Madura itu alumni Peace-Train, mereka menjadi penggerak perdamaian di sana. Bahkan melakukan hal yang sama dengan nama ini Peace. Mereka membuat komunitas Peace-Train Indonesia Madura gitu. Jadi khusus di daerah Madura itu. Iya, memang dari para alumni itu mereka terinspirasi untuk melakukan hal sama. Misalnya alumni-alumni di Papua, Jayapura, mereka bikin Peace Journey. Kegiatannya sama, kunjungan ke gitu ya. Lalu kemudian di Cirebon itu juga melakukan hal yang sama dengan nama yang berbeda. Di Salatiga juga begitu, mereka Peace Trip namanya gitu. Jadi kegiatan ini menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama para peserta itu dengan komunitas masing-masing di daerah-daerahnya itu gitu. Jadi bisa dibilang ini mungkin melunturkan karena kan kayak misalnya ada kasus kayak bom Bali yang itu ataupun mungkin kayak secara tidak langsung mungkin melunturkan kalau ketika ada kejadian bom atau apa itu dalam tanda kutip jangan salahkan agamanya tapi itu ke personalnya gitu. Iya, betul. Ya sebetulnya diantaranya adalah ke arah sana gitu ya. Kan selama ini kita ini melulu memelihara prasangka, prejudice gitu kan. Nah, disitulah letak pentingnya Peace-Train Indonesia itu. Dia menjadi ruang perjumpaan bagi orang-orang muda. Mereka bisa bertanya, berdiskusi antar peserta dan juga dengan tuan rumah yang menerimanya itu begitu. Oke, nah nanti ini kalau misalnya dari yang masing-masing daerah itu pengen ke Jakarta nih berarti komunikasinya ke ICRT lagi gitu ya, Cak? Ya, kan memang peserta itu nggak hanya dari Jabodetabek ternyata. Jadi setiap trip itu selalu ada peserta dari luar Jawa ya. Ada yang dari Lampung, Palembang, Medan bahkan, dan mereka membawa cerita yang ini soal ini ya, motivasi mereka ikut. Pernah ada satu peserta dari Medan itu calon pendeta, sekarang udah jadi pendeta. Jadi waktu dia datang ke Jakarta untuk ikut Peace-Train itu baru bisa beli tiket penerbangan dari Medan ke Jakarta. Nah, tiket pulang itu ternyata dia nggak punya itu. Jadi waktu mau pulang dari Jogja untuk bisa kembali lagi ke Jakarta itu nggak tahu mesti bagaimana gitu ya. Gitu. Nah ternyata pas ada peserta yang sakit sehingga harus stay dulu di Jogja, nah dia menggunakan tiket itu untuk ke Jakarta. Lalu bagaimana untuk pulang ke Medan itu dia masih berpikir lagi. Dia bilang saya harus ketemu senior saya. Nah akhirnya harus menginap 3 hari dulu di Jakarta. Setelah terkumpul uang untuk beli tiket balik ke Medan, baru dia pulang ke Medan. Gitu. Nah sekarang dia menjadi aktivis lintas agama yang luar biasa ini. Cukup terkenal ya. Sekarang sudah menjadi pendeta, ditempatkan di Jawa Tengah sekarang. Gitu. Ya menarik sih gitu karena kan di tengah isu tentang agama gitu kan orang kayak cenderung jadi maksudnya setiap ada kejadian apa dikit orang ngaitinnya agamanya gini nih, gini gitu kan. Nah itulah ruang perjumpaan itu menjadi penting ya, dan kita tidak hanya punya Peace-Train, punya Hanjang Sana juga. Hanjang Sana itu hal yang sama ya. Hanjang Sana itu kita lakukan di area Jabodetabek.
Nah itu kita juga melakukan yang sama tentang ya kunjungan ke rumah-rumah ibadah, ke komunitas gitu. Terakhir kemarin kita ke Bahai. Itu Udah pernah dengar Bahai nggak? baru dengar Bahai itu apa? salah satu agama yang ada di Indonesia. Selain Oke. ada Sikh juga ya. Bahai. Kemarin kita kunjungan ke Bahai, sebelumnya itu ke Penghayat Kepercayaan ke Parmalim. Sebelumnya lagi itu ke Kristen Ortodoks Syria yang ada Roy Martin juga tuh di Jakarta Timur. Nah itu yang dilakukan untuk Anjang sana. Nah kembali ke Pistrain. Nah saat ini juga kita sedang mempersiapkan Pistrain ke-14 ya. Yang kota tujuannya itu Jombang. Gitu. Nah kenapa Jombang? Karena Gus Dur lahir di sana. Sebagai salah satu pendiri CRP kan beliau Gus Dur gitu ya. Jadi kita ke Jombang itu, nah tentu tidak semata-mata karena Gus Dur lahir di sana, tetapi di sana itu ada pesantren, tetapi juga ada gereja, baik gereja Katolik maupun gereja Kristen itu juga ada wihara bagi umat Buddha, terus ada ada pura juga umat Hindu. Jadi majemuk juga Jombang ini. Karena itu kita juga ingin belajar bagaimana Jombang itu mengelola perbedaan itu gitu. Di tengah komunitas masyarakat muslim yang juga banyak terdapat pondok pesantren gitu. Ini biasanya ini nggak sih, maksudnya kan kalau misalnya datang ke sana kan ketemu sama pemuka agamanya gitu. Maksudnya kayak misalnya di pesantren, nah itu kira-kira ada tatapan atau mungkin respon yang kurang menyenangkan kah dari orang yang tinggal di pesantren, maksudnya bukan pemuka agamanya, bukan guru besarnya gitu, tapi mungkin dari santrinya kayak itu siapa atau gimana gitu. Ya mungkin ada, tapi itu jarang ya. Kenapa? Karena memang kan Pistrain Indonesia itu kan dalam pelaksanaannya kita CRP itu bermitra dengan panitia lokal. Nah mitra lokal itu ya bisa dari pesantren, bisa dari gereja gitu. Nah misalnya besok di Jombang itu mitra lokal kita adalah teman-teman dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, sama teman-teman Gus Durian. Nah mereka itulah yang akan mengatur tuh kunjungannya kemana aja gitu. Nah karena itu kan sebelum kita datang ke sana, ya tempat-tempat yang akan kita kunjungi ini sudah tahu terlebih dahulu. Oh udah ada info lah hari ya. itu siapa yang akan datang gitu. Jadi mereka ya sudah siap untuk menerima, lalu pemuka agama di masing-masing rumah ibadah itu sudah mempersiapkan diri juga gitu. Oke. Lalu ini kan kegiatan yang maksudnya kayak memang perjalanan spiritual dan mungkin kayak sebagian orang tuh kayak mungkin baru pertama lah untuk ikutan. Nah ini outputnya apa sih, Cam? Maksudnya kan tadi harapannya supaya kita tuh bisa antar agama bisa saling bersosialisasi, nggak punya stigma yang negatif lagi. Mungkin ada output lainnya gitu. Ya outputnya ya kita menginginkan mereka yang sudah mengikuti Pistrain ini tumbuh menjadi manusia yang terbuka gitu ya. Atau kalau dalam konteks kementerian agama itu moderasi beragama. Jadi mereka tumbuh menjadi orang beragama yang moderat, kira-kira gitulah. Nah orang kalau moderat itu kan tidak enggan menerima orang lain yang berbeda kan. Kan itu yang menjadi PR kita kan gitu. Banyak di antara kita yang sulit menerima keberadaan orang lain yang berbeda. Karena itu betapa sering misalnya orang kesulitan mendirikan gereja. Kalau di daerah timur ya sulit juga untuk mendirikan masjid atau mushola. Nah itu yang masih menjadi persoalan kita. Nah ini terjadi karena antar umat beragama ini nggak saling kenal gitu. Sehingga kalau di tengah komunitas muslim mau ada orang mendirikan gereja itu curiga dulu. Begitu juga kalau di tengah komunitas Kristen lalu ada sekelompok orang mau mendirikan masjid, curiga dulu, jangan-jangan ini teroris. Nah gitu kan. Iya betul. Nah oleh karena itu ruang perjumpaan itu menjadi penting. Nah inilah yang kita harapkan dari para alumni Pistrain, mereka akan tumbuh menjadi aktor-aktor perawat kebinekaan dan penggerak perdamaian. Nah itu yang kita inginkan begitu. Dan menurut kami itulah ke depan yang kita inginkan. Dan kami ini nggak mau Indonesia yang sejak awal itu bineka dan itu menjadi kekuatan utama bagi bangsa dan negara ini. Lalu kemudian ada orang yang ingin mendesain Indonesia itu menjadi tunggal, menjadi sama. Nah itu yang kita inginkan gitu ya. Kami ini orang-orang yang menginginkan anak cucu nanti itu ya menikmati Indonesia dengan berbagai macam perbedaannya itu. Gitu. Ibaratnya agama bukan lagi suatu momok kalau kita mau bersosialisasi gitu lah ya. Betul. Tetap harus saling menghargai. Iya, jadi apapun agama kita itu karena semua agama itu juga mengajarkan toleransi, perdamaian gitu kan. Harusnya
tidak menjadi halangan meskipun kita berbeda suku, agama, ras, ya kita bisa tetap berteman, bersahabat, bahkan menikah, kira-kira gitu kan? Gitu. Iya, betul. Nah dari Peace Train inilah kita menginginkan ada generasi penerus yang kelak itu mampu menjaga Indonesia ini dalam apa adanya itu dalam arti ya terdiri dari beragam suku, bahasa dan sebagainya, termasuk agama gitu. Oke. Jadi tadi kan sudah diceritakan mengenai aktivitas selama program Peace Train ini berjalan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari luar nih yang ini mau ikutan, itu harus ngeceknya di mana sih, Cak? Ya, bisa mengecek di media sosialnya ICRP ya, bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram gitu. Dan untuk Peace Train ke-14 Jombang itu nanti akan segera dipublikasikan flyernya, informasinya ya. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftar lewat itu yang mau mengikuti Peace Train Indonesia ini. Pokoknya seru lah, kalau nggak ikut bakalan nyesel sih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Cak Nur mengenai cara pendaftaran untuk program Peace Train ke-14 yang di Jombang ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung kepoin aja ya ke Instagramnya. Terima kasih.